Halo Bung Rocky, kembali lagi ya. Saya mengajak Anda untuk melakukan suatu permenungan lah gitu ya. Dan ini dipicu oleh pertanyaan dari viewer kita. Saya kira ini dia bukan golongan buzzer yang anggap Anda selalu nyinyir, tapi dia mengamati bahwa dalam evaluasi Anda ini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terjadi pada bangsa ini. Dia bertanya, seperti apa sebenarnya negara Indonesia itu yang Bung Rocky Gerung bayangkan gitu. Berat ini kan? Ya, ini pertanyaan betul. Saya kira ini pertanyaan serius yang diucapkan dengan maksud yang baik tuh. Ada pertanyaan yang sama, tapi juga dengan maksud yang buruk, yang menganggap bahwa saudara Rocky banyakkan kritik itu. Memang dia cerdas, tapi masalahnya dia nggak kawin, masalahnya dia ateis gitu kan. Jadi hal-hal semacam ini yang saya anggap buat apa diladeni itu, dan kan dia nggak bisa kasih solusi. Emang kalau dia jadi presiden bisa dia lakukan, ya dia sendiri udah ragu dengan apa yang dia tanyakan kan. Tapi yang sekarang ini pertanyaan yang jujur, jadi saya mau ulas dulu itu ya, bahwa memang pada akhirnya sebetulnya ada residu, ada sesuatu yang kalau kita tapis, kita bertanya, Indonesia itu sebetulnya didirikan untuk apa itu? Kan akhirnya teman kita ini membuat refleksi, lalu kita pergi pada asal-usul pembentukan negeri ini. Yang pertama tentu kita ingin supaya dia bebas dari kolonialisme, baik kolonialisme lama maupun kolonialisme baru tuh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri kan itu intinya tuh. Nah supaya kita bebas, maka kita mesti tentukan sendiri sikap kita tuh. Nah karena itu jangan membebek pada asing, jangan membebek kayak kemarin Lanyala bagus betul, seolah-olah Cina itu menegur Indonesia, jangan menjadi alat dari kekuasaan besar tuh Indonesia tuh. Nah Pak Lanyala jawab dengan bagus tuh, oh iya, termasuk jangan jadi alat dari Cina, karena Cina juga kekuatan besar kan. Jadi itu pertama, saya ingin negara ini lepas dari tutorisasi kepentingan politik dunia. Tetapi itu nggak mungkin, karena kita akan masuk di dalam persaingan global di mana polarisasi itu akan terjadi. Nah supaya kita bisa tentukan diri kita sendiri, profil dalam diri kita mesti kuat. Jadi saya menginginkan Indonesia yang nggak ada dewas di KPK yang nggak konsisten, kira-kira begitu. Saya ingin Indonesia yang tidak ada MK yang tidak mampu untuk melakukan judicial activism. Saya ingin Indonesia yang betul-betul tumbuh dari kekuatan dia untuk berpikir sebagai bangsa, bukan disuplai oleh buzzer-buzzer. Jadi semua pertanyaan tadi itu menunjukkan bahwa kita semua sebagai bangsa sebetulnya prihatin dengan keadaan ini. Tapi selalu kita hendak dibatalkan dengan mengatakan bahwa semua kritik kalian itu nggak berguna karena kalian nggak beri solusi itu. Padahal selalu kita katakan, ya solusinya kita titipkan pada orang yang kita pilih. Presiden adalah orang yang kita pilih dan kita gaji untuk cari solusi. Kenapa minta solusi pada rakyat? Jadi bayangkan misalnya kemampuan kita untuk bercakap-cakap dibatalkan oleh semacam ketidakpercayaan pada kritik rakyat. Kalau rakyat mengkritik dianggap itu tidak menjatuhkan presiden. Jadi bagian itu kita ucapkan dulu bahwa kalau kita kasih kritik itu memang kehendak kita untuk memperbaiki bangsa ini. Tetapi karena kita tidak berkuasa tentu kita tidak bisa kasih solusi. Kalau kita bisa kasih solusi maka izinkan kekuasaan itu dipertandingkan dari awal itu, karena itu kita minta 0% tuh. Jadi teman tadi betul bahwa memang kalau hambatan-hambatan demokrasi itu tidak dibuka, maka nggak ada orang yang bisa kasih solusi. Itu pertama. Jadi buka dulu hambatannya, baru kita bisa bicara tentang solusi. Jadi saya membayangkan Indonesia itu setelah dibuka kompetisinya, semua orang akan punya ide. Bahwa kita nggak mau didikte oleh kapitalisme, karena itu kita ingin ciptakan sistem yang makin lama makin bersifat koperasi. Hari ini ada hari koperasi, di mana kita ingat Bung Hatta mengatakan bahwa memang kita hidup di dalam ketegangan antara koperasi dan korporasi itu. Tapi nggak usah musuhin korporasi, biar aja korporasi lakukan akumulasi. Tetapi korporasi punya fungsi untuk memastikan kedaulatan rakyat, karena itu negara mesti berpihak pada koperasi. Jadi balik lagi tadi, ekonomi apa? Ya koperasi dihidupkan lagi sebagai ide itu, supaya koperasi itu tumbuh dengan kebanggaan. Kan sekarang koperasi itu sekedar tumbuh kalau diberi supply CSR dari perusahaan besar, kan dari korporasi. Jadi balik pada teman tadi, refleksi ini betul, ini hari koperasi, kita refleksikan buat kehidupan, bahkan di seluruh negara sekarang orang balik pada ekonomi yang berbasis human solidarity. Dan koperasi yang diucapkan oleh Bung Hatta itu betul-betul
membekas dan kita masih ingat sekarang. Jadi sekaligus saya ucapkan selamat Hari Koperasi, maka kita butuh pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul etis tadi. Ya. Oke, ini mumpung Anda bicara soal Bung Hatta. Jadi panjang nih, renungannya jadi panjang nih. Ya. Mumpung Anda bicara Bung Hatta, dan kita kan selalu beberapa kali kita membahas geopolitik global. Kan Bung Hatta itu juga mewariskan satu kebijakan politik luar negeri yang mendayung di antara dua karang. Itu kan yang saya kira itu yang warisan Bung Hatta. Nah, bagaimana dalam situasi sekarang itu? Apakah dengan posisi seperti Indonesia ini hal-hal semacam itu masih bisa dilakukan ketika terjadi polarisasi yang sangat terasa seperti saat ini? Pada waktu itu Bung Hatta dengan bagus membaca keadaan dunia itu, bahwa ada kemungkinan kita masuk dalam jebakan komunis, ada kemungkinan kita masuk dalam jebakan kapitalis. Sekarang juga hal yang sama, ada kemungkinan kita masuk dalam jebakan Rusia dan China sekarang satu blok, ada kemungkinan kita masuk dalam blok NATO tuh. Jadi mendayung di antara dua karang memang dimaksudkan supaya ada ide ketiga di antara dua ide itu tuh. Bukan sekedar mendayung tanpa ide kan. Jadi ada ide ketiga, itu yang kemudian diucapkan lebih jauh lagi di tahun 55 di Konferensi Asia Afrika, supaya kita non-blok. Dan non-blok itu kemudian diisi dengan ide sosialisme dalam pengertian kesetaraan manusia tuh. Jadi itu intinya tuh. Kalau komunisme itu absolutisme negara, kapitalisme itu adalah absolutisme korporasi. Kalau sosial demokrat pada waktu itu tahun-tahun tahun 40-an 50-an itu dunia berupaya untuk mencari solusi di antara dua blok yang kemudian masuk dalam ketegangan perang dingin. Sekarang ide itu tidak dihasilkan oleh kita hari ini, karena kita berutang. Itu kan artinya kita nggak percaya pada kekuatan diri kita sendiri kan. Itu artinya kita mengandalkan bahwa kita bisa bangun infrastruktur dengan menjual-jual kekayaan negeri kita, tetapi nggak dihitung bahwa yang kita jual itu tidak balik ke kita sebetulnya kan, dihisap oleh sistem kapitalisme baru. Dan agen kapitalisme itu kita sebut oligarki di sini. Agen-agen itulah yang menguasai politik, sehingga nggak mungkin kita keluar dari keadaan yang disebut oleh Bung Hatta non-blok itu, atau mendayung di antara dua karang. Jadi betul bahwa kalau misalnya Presiden Jokowi ingin merevitalisasi prinsip Bung Hatta, lakukan dengan dua cara, itu hidupkan kembali ide kesetaraan melalui koperasi, ide solidaritas melalui koperasi, dan lakukan politik yang betul-betul ada idenya tuh, yaitu menginginkan supaya ada pikiran alternatif selain dua blok tadi. Itu yang nggak diketahui. Jadi kalau Pak Jokowi misalnya nggak pernah ngomong di forum internasional, tiba-tiba datang ke Ukraina dan Rusia, ya diketahui orang idenya apa. Lain dengan masa Bung Karno atau bahkan masa Pak Harto terus sampai masa SBY, Indonesia selalu diingat sebagai negara yang punya profil internasional. Nah ini yang nggak ada. Jadi kita membayangkan bahwa negara Indonesia ke depan itu seharusnya bisa mengembalikan fungsi tadi itu, solidaritas melalui koperasi dan alternatif pikiran melalui politik yang dituntun mendayung di antara dua karang. Jadi ada sampan yang kita yang kita row, yang kita yang kita dayung menuju yang kita maksud dengan Indonesia baru. Tapi Indonesia baru itu mesti diisi dengan pikiran, bukan dengan sekedar apa itu Indonesia baru, itu ada IKN, ibu kota baru, bukan itu tuh. Ya, kemampuan itu yang nggak dimiliki oleh kabinet hari ini. Oke, nah tadi kan orang selalu bicara, ya kalau waktu itu kan ketika dikritik, kenapa Pak Jokowi tidak pernah hadir di acara PBB gitu, karena kemudian dijawab bahwa ada persoalan domestik yang jauh lebih penting yang harus ditangani Pak Jokowi gitu. Oke, itu, dan kemudian yang terjadi perdebatan ternyata masalah domestik itu juga sekarang juga sangat rentan kita. Tapi saya ingin meneruskan pertanyaan ini dengan realitasnya bahwa di masa lalu ketika kita Indonesia baru merdeka, bahwa kan Indonesia sendiri problem domestiknya juga sangat besar, tapi kenapa para pimpin kita itu bisa tampil? Ya katakan kalau di awal-awal orang seperti Bung Karno itu kan tampil menjadi leader di dalam komunitas global. Karena otaknya penuh sesak dengan ide. Jadi kalau otak pemimpin itu menumpuk idenya, dia akan eksplisitkan itu, maka dia akan cari forum gitu.
Nah, yang sekarang nggak ada idenya, itu bedanya. Tapi nanti kita dimarahin lagi, mengatakan kok nggak ada ide. Ya memang faktanya itu. Kalau saya punya ide tentang politik global, maka saya akan hadir di semua undangan global supaya saya bisa pengaruhi dengan ide saya itu kan. Nah, Pak Jokowi kelihatannya nggak punya ide itu. Tentu bukan dianya yang kita tuntut, timnya itu nggak ada ide itu. Nah, itu bayangkan misalnya dengan masa awal kemerdekaan, kan ide kita anti kolonialisme, maka semua forum dari India, dari Ghana, dari Rusia, balik lagi dengan John F. Kennedy. Soekarno datang dengan ide itu, anti kolonialisme. Dan Soekarno terangsang terus untuk memperkuat ide itu. Karena itu Soekarno dianggap sebagai bapak politik internasional kita sebetulnya. Karena mampu melakukan itu. Tentu di backup oleh kemampuan Sultan Syahrir, Hatta sendiri, Haji Agus Salim, Juanda, segala macam. Jadi ada tim yang betul-betul berpikir. Nah itu pentingnya tuh. Ada think tank dalam pemerintahan tuh, dalam urusan politik luar negeri. Yang sekarang nggak ada think tanknya itu. Dan sebenarnya kan ini menarik ya, karena sebenarnya kita sedang menghadapi, dunia sedang berubah, sedang ada shifting gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita punya gagasan besar, Indonesia di situ bisa masuk sesungguhnya kan. Misalnya Indonesia muncul dengan ide bahwa kami akan memelopori global politics dengan ide green economy, renewable energy itu. Kan itu yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita semua punya fasilitas itu, laut biru dan hutan yang hijau. Atau datang dengan ide yang seperti diusulkan oleh grup NATO bahwa harusnya perdamaian ini bisa di-backup dengan G12, apa namanya, G7 ditambah 5 negara asuhan Amerika tuh. Yang penting ada ide itu. Tetapi Pak Jokowi kan ragu-ragu kan. Nah sekarang misalnya ada kalkulasi bahwa seluruh pembicaraan tentang green economy akan batal karena krisis energi di Eropa. Itu artinya orang akan balik lagi pada sumber-sumber natural yang mengontrol lingkungan. Indonesia buta huruf terhadap itu. Kenapa? Karena Indonesia juga lagi merusak hutan. Tuh. Indonesia lagi membabat Kalimantan untuk bikin IKN. Jadi tidak ada ide unggul di kita untuk kita sodorkan sebagai jalan ketiga tadi tuh di antara dua karang itu tuh. Maka kita dianggap sebagai ya udah nggak bisa ngapa-ngapain sebetulnya. Ini cuma soal kemampuan berpikir kuat dengan mencegah agar jangan sampai kekuatan berpikir itu dikendalikan oleh orang lain. Nah, kita sebetulnya sedang menyerongkan diri ke dalam proksi Cina. Gitu. Lalu orang anggap, oh, kalau Anda nggak punya ide, kenapa Anda mau coba-coba mempengaruhi politik internasional? Dengan akibat tadi, akhirnya kita seolah ditegur dan dilecehkan Cina kan. Kan Cina datang ke sini, Menteri Luar Negeri datang dengan semacam ancaman. Indonesia jangan Anda jadi budak, kira-kira begitu, oleh NATO. Kira-kira itu intinya kan. Nah, sementara Indonesia tergantung pada Cina. Soal sumber daya kita diserap oleh Cina dan kita berutang pada Cina. Jadi kita diperbudak justru karena kita nggak punya ide. Kan mestinya presiden malu ditegur oleh Cina tuh, supaya jangan main-main dengan kekuatan besar. Padahal Cina sendiri ingin mempermainkan kita di Cina Selatan. Itu jadi soal itu yang ya kita ditegur dan soal kita nggak merasa malu. Untung ada Pak Lanyala yang betul-betul menyala, mengatakan bahwa enggak, kalian yang mesti hati-hati dengan kami. Itu kan. Jadi kira-kira begitu, ketiadaan ide menyebabkan kita turun profil di dunia internasional. Oke, jadi balik lagi tadi pertanyaan awal. Pertanyaan awal ini kan sebenarnya mengingatkan saya pada sebuah lagunya dari The Beatles ya, Imagine ya, lagu. Oh itu yang lagu yang sangat legend sekali kan. Bagaimana kita membayangkan ke depan? Imagine. Ya, Imagine ya kan. Bagaimana kita membayangkan Indonesia ke depan? Nah, saya ingin memberikan gambaran Anda kalau Indonesia terus seperti sekarang itu, bayangan Anda ke depan seperti apa? Indonesia ke depan kan dibayangkan 2045 tuh, yang kita sebut tahun emas. Dan semua kategori untuk menuju 2045 udah batal. Kan kita masuk Indonesia 2045, Indonesia yang hijau. Indonesia 2045, Indonesia yang generasi barunya itu berpikir global. Yang sekarang mengalami stunting tuh. Indonesia 2045, Indonesia yang mampu untuk mengadopsi teknologi tinggi. Dan sekarang nggak ada tanda-tanda ke arah situ, yang ada teknologi yang macet tuh. Jadi segala macam hal yang kita bayangkan itu sebetulnya ditentukan batalnya sejak sekarang tuh. Nah karena itu tetap kita ingin ada kualitas kepemimpinan yang keluar dari segala macam sensasi hari ini supaya memunculkan harapan baru tuh, the politics of hope. Nah itu yang sedang kita gaungkan supaya biarkan kompetisi itu berlangsung dari 0% supaya semua pikiran bagus
bisa dipertemukan di dalam pemilu, kan itu. Nah, pemimpin yang datang dari kompetisi yang kuat, dia pasti nggak akan bohong. Karena dia tahu bahwa dia berhasil karena pikirannya unggul, bukan karena elektabilitasnya unggul disuplai oleh lembaga survei. Tapi betul-betul dia diuji pikirannya. 2045 itu akan ada dunia yang betul-betul lain, di mana sebagian dari manusia itu sebetulnya sudah bergaul dengan robot. Nah, sampai sekarang kita nggak bisa prediksi itu. 2045 dimungkinkan untuk kita bayangkan bahwa emisi karbon itu betul-betul nol. Nah, sekarang kita masih membakar-bakar fosil. Jadi semua hal yang kita bayangkan itu hanya ada di laptop Pak Jokowi. Dan orang anggap bahwa Indonesia bukan sekedar ada yang ada di laptop, mestinya yang ada di otak itu. Dan orang salah gitu. Kalau sekarang begitu kita memperhatikan Pak Jokowi dalam kunjungan ke berbagai negara, isi laptop itu bukan tentang masa depan, tapi tentang apa yang harus diucapkan oleh Pak Jokowi ketika bertemu dengan kepala negara atau kepala pemerintahan yang lain. Nah, itu juga. Jadi terbaca bahwa ya kasihan sebenarnya Pak Jokowi, karena Pak Jokowi bisa bilang, saya bisa kok bicara, beri aja saya 3 konsep, saya bisa akali di dalam pikiran saya dengan abstraksi, lo saya bicara. Jadi dari awal Pak Jokowi itu memang dijadikan alat doang dari mereka yang takut bahwa Pak Jokowi bisa berpikir lebih jauh itu. Nah, itu dikasih 3 halaman, dikasih laptop, sehingga akhirnya Pak Jokowi tergantung pada laptop, tergantung pada PowerPoint, tergantung pada teleprompter, tergantung pada contekan. Sehingga terlihat bahasa tubuh Pak Jokowi selalu ngintip contekan. Kan pemimpin itu kan di otaknya itu seluruhnya konsepnya selesai kan. Tapi sekali lagi kalau kita bilang begini, udah pasti kita dicecar. Dan ini kenapa sih mengkritik? Bukan mengkritik, mengingatkan bahwa kita punya kemampuan untuk lebih dari yang sekarang gitu. Jadi jangan berhenti pada yang sekarang. Itu intinya. Higher dan selalu ada prinsip bahwa di atas yang nyata ada yang mungkin tuh. Higher than actuality stands possibility. Jadi possibility itu yang ditutup oleh 0%, oleh 20%. Jadi kemanapun kita pergi, kita mulai dengan Indonesia punya harapan bila 0% itu dijadikan dasar kompetisi politik yang sehat. 0%. Sampai juga di situ juga. Akhirnya. Terima kasih Bung Rocky. Yes. Oke.